Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Asyawati, merupakan salah satu dosen tetap pada program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Kalimantan Timur. Saya mulai bergabung sebagai tenaga pendidik di Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Kalimantan Timur sejak tahun 2021. Latar pendidikan saya adalah Magister Pertanian dan bidang studi Pertanian Tropika Basah. Saya memiliki minat khusus dalam bidang pertanian, yaitu ilmu pertanian dan perkebunan. Selama menjalankan tugas sebagai dosen, saya aktif dalam kegiatan perguruan tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian masyarakat. Saya diamanahi oleh program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Widyagama Mahakam Samarinda sebagai dosen pengampu mata kuliah antara lain pengantar ilmu pertanian, dasar budidaya tanaman, fisiologi tumbuhan, dan teknologi pupuk dan pemupukan. Dalam proses belajar mengajar, saya menciptakan suasana kelas yang interaktif, mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis serta aktif berdiskusi. Saya juga terus berupaya mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan, seminar, dan kegiatan akademik lainnya agar dapat memberikan kontribusi terbaik bagi institusi dan mahasiswa. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan beban SKS 3. Mata kuliah Fisiologi Tumbuhan membahas tentang proses fisiologi tumbuhan yang terjadi pada tumbuhan, seperti fotosintesis, respirasi, transpirasi, transportasi zat, penyerapan hara, regulasi hormon, serta adaptasi terhadap cekaman lingkungan. Pembelajaran bertujuan untuk memberikan pemahaman konseptual dan aplikatif terhadap kehidupan tumbuhan dan relevansi terhadap sistem pertanian dan lingkungan. Mata kuliah fisiologi ini mempunyai capaian pembelajaran. Pertama, mampu menjelaskan proses fisiologi tumbuhan. Kedua, memahami pengaruh faktor lingkungan terhadap proses fisiologi tumbuhan. Ketiga, mengintegrasikan konsep fisiologi dalam pengelolaan tanaman dan pertanian berkelanjutan. Yang keempat, melakukan percobaan dan interpretasi data fisiologi tanaman melalui kegiatan praktikum. Video ini saya buat merupakan bagian dari proses pembelajaran atau penilaian untuk memperoleh sertifikasi dosen yang menjadi langkah penting dalam peningkatan profesionalisme dan mutu pendidikan perguruan tinggi di Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Kalimantan Timur. Pada video ini saya menyampaikan perkuliahan dengan mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, pertemuan ketiga yang mempunyai sub CPMK mampu mengidentifikasi, membedakan, dan menguraikan tentang absorb dan kehilangan air tumbuhan. Dengan sistem pembelajaran menggunakan pendekatan student-centered learning yang dikombinasikan dengan berbagai metode pembelajaran, yaitu yang pertama, ceramah interaktif untuk menyampaikan konsep dasar dan teori. Yang kedua, diskusi kelas atau kelompok untuk memperdalam pemahaman dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, praktikum laboratorium untuk membuktikan konsep fisiologi melalui eksperimen langsung. Yang keempat, studi kasus dan pemecahan masalah untuk mengaitkan teori dengan permasalahan nyata di bidang fisiologi tumbuhan. Yang kelima, tugas mandiri dan presentasi, yaitu untuk melatih kemandirian belajar dan kemampuan komunikasi ilmiah. Yang keenam, penggunaan media pembelajaran digital seperti video, simulasi, platform e-learning sebagai penunjang belajar. Sistem pembelajaran dirancang untuk mendorong pemahaman konsep, analisis kritis, dan keterampilan aplikatif mahasiswa. Dengan indikator penilaian pertemuan ketiga yaitu kejelasan identifikasi dan pemahaman tentang absorb dan kehilangan air tumbuhan. Dalam penilaian akhir tentu ada beberapa poin untuk penilaian, yaitu tugas itu sebanyak 20%, praktikum sebanyak 2%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 35%.
Demikian pengantar dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Baik? Sehat? Bahagia? Alhamdulillah. Ya. Hari ini kita pertemuan keberapa? Ketiga. Iya, pertemuan ketiga. Hari ini sebelumnya Ibu tanya dulu, semuanya hadir? Oke, baik. Karena semuanya hadir, Ibu juga mau absen ya. Siapa tahu nanti ada yang nyelip-nyelip yang belum hadir, ya. Lince, oke. Helman, Putri, Resan, Pupat, oke. Sudah semua namanya disebut? Oke. Sebelum Ibu masuk di perkuliahan pertemuan ketiga, Ibu ingin menanyakan atau Ibu mereview mata kuliah sebelumnya. Nah, siap-siap. Ini Ibu mau tahu kalian baca lagi nggak materi yang sebelumnya? Ibu mau tanya nih, ilmu apa saja yang mendukung mata kuliah fisiologi? Ya. Oke, ya ada 3 ya yang disebutkan. Ekonomi. Kenapa agronomi itu menyangkut ke ilmu fisiologi tumbuhan? Karena agronomi itu adalah ilmu tentang budidaya tanaman, kemudian juga pemuliaan juga bagaimana kita bisa menanam atau memuliakan tanaman. Nah, kemudian tadi ada lagi apa lagi? Nah, teknologi budidaya. Jadi semua yang mata kuliah tentang budidaya tanaman itu menyangkut ke mata kuliah fisiologi tumbuhan. Nah, hari ini kuliahnya adalah tentang absorpsi dan kehilangan air pada tumbuhan. Sebelum Ibu masuk ke materi, tentu seperti biasa Ibu akan menyampaikan RPS secara garis besar, yaitu kita ini memasuki minggu ketiga, yang mana subCMK-nya adalah mampu mengidentifikasi, membedakan, dan menguraikan tentang absorb dan kehilangan tumbuhan. Kemudian bahan kajiannya adalah absorpsi dan kehilangan air pada tumbuhan. Yang kedua adalah fungsi dan sifat air dalam tumbuhan, difusi, osmosis, imbibisi, dan plasmosis, air ke dalam akar. Kemudian evaporasi, transpirasi, dan gutasi. Kemudian mekanisme membuka dan menutupnya stomata, kemudian pengukuran laju transpirasi dan faktor yang mempengaruhi transpirasi. Kemudian untuk bentuk pembelajarannya, sistem center learning, ceramah interaktif, diskusi kelompok atau kelas. Jadi nanti kita setelah Ibu menyampaikan materi, adik-adik bisa berdiskusi, ya. Kemudian juga pengalaman belajar mahasiswa, kajian literatur, kalian harus membaca materi yang Ibu sampaikan dan juga dari sumber-sumber lain. Nah, jadi nanti di pertemuan keempat, Ibu akan mereview kembali mata kuliah atau materi yang Ibu sampaikan di pertemuan ketiga ini. Jadi adik-adik Ibu harapkan tetap belajar. Besok mata kuliahnya apa, malamnya kita sudah belajar, biar kita merepres apa yang kita terima di minggu lalu. Nah, kemudian juga di akhir pertemuan ini, Ibu akan memberikan tugas lembar kerja ya, dari materi yang Ibu sampaikan. Nah, kemudian indikator penilaian, jadi kejelasan, identifikasi, dan pemahaman. Ya. Oke. Nah, jadi kita membahas tentang absorpsi dan kehilangan air. Nah, jadi kehilangan air itu adalah bahas proses paling vital bagi kehidupan tumbuhan, absorpsi, dan kehilangan air. Nah, air itu merupakan unsur elemen yang sangat penting dalam
proses fisiologi tumbuhan, mulai dari fotosintesis hingga transpirasi. Nah, kemudian apa sih sebenarnya absorpsi? Nah, absorpsi itu adalah, ini Ibu kasih garis bawah dan tebal ya. Absorpsi itu adalah menyerap air dan unsur hara terlarut dari tanah melalui sistem akar. Nah, sedangkan kehilangan air adalah pelepasan air dari permukaan tumbuhan ke atmosfer, terutama melalui daun. Nah, ini adalah pengertian absorpsi dan kehilangan air. Nah, kemudian apa sih fungsi air pada tumbuhan? Yaitu air merupakan pelarut universal yang sangat baik, sehingga memungkinkan berbagai zat hara senyawa organik untuk larut dan diangkut ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, kemudian ada lagi media transportasi. Nah, itu air berperan penting dalam mengangkut nutrisi dan senyawa organik dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh. Oke. Nah, kemudian fungsi air yang ketiga, menyusun protoplasma. Nah, jadi protoplasma itu adalah bagian sel yang hidup dan sangat penting untuk menjaga fungsi sel. Benar apa tidak? Nah, kenapa benar? Karena kalau tidak ada air, sel tidak dapat hidup dan tanaman tidak dapat hidup segar ya. Coba lihat, kalau misalnya tanaman itu keadaannya panas atau kekurangan air, pasti dia akan layu. Ya, tuh. Layu itu akibat daripada bagian sel mengecil. Ya, betul. Kemudian pengaturan turgor. Nah, pengaturan turgor. Nah, air menjaga tekanan turgor sel yang berperan dalam menjaga kekakuan sel dan struktur tumbuh secara keseluruhan. Nah, itu turgor ya. Kemudian ada yang kelima, air sebagai bahan baku reaksi kimia. Jadi air itu kan kita tahu dia punya peranan dalam proses fotosintesis, yang mana air digunakan bersama karbon dioksida untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, itu fotosintesisnya seperti gambar ini. Tanaman mendapat sinar matahari yang cukup, kemudian juga menghirup karbon dioksida, kemudian melakukan proses fotosintesis dan menghasilkan oksigen dan glukosa. Iya. Kemudian reaksi kimia. Nah, itu juga ya. Jadi dia mempengaruhi dalam kegiatan metabolisme tumbuhan. Nah, kemudian pengaturan suhu ya. Nah, ini pengaturan suhu. Tadi mengatur suhu tumbuhan melalui proses penguapan, evaporasi, dan transpirasi, sehingga mencegah tumbuhan mengalami overheating. Nah, overheating. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pada pertumbuhan dan pengembangan itu dipengaruhi oleh air dari perpanjangan sel dan diferensiasi sel. Nah, jadi itu tadi adalah fungsi air. Nah, kemudian juga ada yang namanya fungsi air. Ada yang namanya sifat air yang mendukung fungsinya. Seperti yang nomor 1 itu adalah kapasitas panas. Air memiliki kapasitas panas yang berarti dapat menyerap dan melepaskan panas dengan baik, membantu menjaga suhu tubuh tumbuhan untuk tetap stabil. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua, tegangan permukaan tinggi. Permukaan air yang tinggi memungkinkan air membentuk kolom tipis di dalam silem. Nah, silem ini apa? Silem adalah silem adalah jaringan yang ada letaknya di mana? Di daun apa di akar? Iya, betul, di akar ya. Nah, kemudian membantu transportasi air ke bagian tumbuhan yang lebih tinggi. Seperti itu. Kita lihat kata-katanya nih, lebih tinggi. Berarti kan kalau lebih tinggi dia akan naik ke atas. Berarti kalau posisinya silem itu ada di bagian bawah tanaman. Bagian bawah tanaman itu adalah bagian? Iya, oke.
Nah, kemudian juga ada sifat air yang mendukung fungsinya, seperti kohesi, kemudian ada adesi. Nah, jadi ada sifat kohesi itu adalah daya tarik menarik antar molekul air. Nah, kemudian adesi adalah daya tarik menarik antar molekul air dan dinding sel. Nah, membantu air bergerak melalui jaringan tumbuhan dan mencapai sel-sel yang jauh. Jadi itu ya. Kemudian ada kelarutan. Nah, air melarutkan berbagai senyawa kimia termasuk nutrisi tumbuhan sehingga memudahkan penyerapan dan transportasi nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, kemudian ini juga ada 4 proses penting dalam fisiologi tumbuhan yang berhubungan dengan pergerakan molekul dan air. Yang pertama adalah difusi, yang kedua adalah osmosis, yang ketiga adalah inhibisi, dan keempat adalah plasmolisis. Nah, ini adalah pengertiannya. Difusi itu adalah proses perpindahan partikel, molekul atau ion dari area dengan konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, dia ini terjadinya secara alami dan tidak memerlukan energi tambahan. Tuh, difusi. Sedangkan osmosis adalah proses difusi yang khusus melibatkan pergerakan molekul air melalui membran semipermeabel, membran yang hanya bisa dilewati air. Nah, seperti itu. Nah, kemudian inhibisi. Nah, inhibisi ini kita akan buktikan nanti di acara praktikum ya. Jadi inhibisi ini adalah penyerapan air oleh benda padat atau koloid seperti biji-bijian dan dinding sel. Nah, jadi dia ini bisa dilihat di gambar. Kalau kita melakukan pekecambahan, kita tentu memberikan apa? Memberikan air. Ya, ini contohnya adalah kacang hijau yang masih kering, kemudian kita kasih air, tidak begitu basah tapi lembab. Nah, kemudian 2-3 sehari atau 2 hari dia akan mengembang. Ini akan mengembang hingga akhirnya dia akan menjadi, ini kita lakukan nanti praktikum di tabung reaksi ya. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Nah, itulah keunikan daripada tumbuhan atau biji-bijian pada proses inhibisi ini. Dia akan membesar ya, molekul-molekulnya akan membesar. Nih dibaca. Ketika biji menyerap air, mereka akan mengembang dan memecahkan kulit biji, memulai pekecambahan. Inhibisi juga membantu sel tumbuhan untuk menyerap air dan mempertahankan bentuknya. Oke, nah kemudian plasmosis. Nah, plasmosis itu yang tadi Ibu sampaikan, kalau dia kekurangan air, sel-sel akan mengecil atau mengerut seperti ini contohnya. Ini keadaan normal. Kemudian ini berkurang cadangan airnya, ini berkurang sampai akhirnya dia akan mengecil ya, yang mengakibatkan layu pada daun sehingga nanti daun-daunnya menguncup biasanya atau menjadi layu dan seolah-olah daunnya akan mengecil atau dia tidak segar. Kalau normal kan daun itu besar, segar gitu ya. Nah, kemudian tadi kita berbicara tentang absorpsi. Sekarang kita berbicara tentang kehilangan air. Jadi itu ada 3, yaitu evaporasi, transpirasi, dan gutasi. Nah, ketiga kehilangan air ini itu beda prosesnya ya, melibatkan lepasan air dari tumbuhan namun memiliki mekanisme dan konteks yang berbeda. Evaporasi adalah perubahan air dari bentuk cair menjadi gas. Kemudian ini ada transpirasi. Transpirasi biasanya terjadi di mana? Terjadi melalui stomata, terjadi paling banyak di daun ya. Nah, kemudian gutasi. Nah, gutasi ini menarik. Adik-adik pernah enggak pagi-pagi itu melihat daun-daunan itu dia basah? Nah, itu apakah dari tanamannya atau dari embun? Dari embun.
Betul apa betul? Betul. Iya. Memang sebagian itu dari embun ya. Tapi kalau yang di ujung-ujungnya, coba dibaca penjelasannya ini. Gutasi adalah proses pelepasan air dalam bentuk cairan dari tepi-tepi daun melalui struktur khusus yang disebut dengan hidatoda. Nah, dari yang Ibu sampaikan ini, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Silahkan, ada pertanyaan? Silahkan, ada pertanyaan? Ya, ya. Siapa namanya? Heri Edom. Ya, silakan bertanya. Baik, kita mau bertanya, bagaimana tumbuhan mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ibu langsung jawab ya. Jadi bagaimana proses unsur hara di dalam tanah untuk dapat dialirkan ke tanaman atau tumbuhannya. Jadi tadi sedikit Ibu menjelaskan. Di sini kan ada unsur hara yang tersebar ya. Ada H2O, ada juga A++, kemudian juga ada P2O5 tuh ya. Nah, jadi di sini unsur hara tersebar di mana-mana. Tapi dalam bentuk bukan unsur ya, tapi dia sudah dalam bentuk kation atau anion ya. Jadi diserap di sini ada yang namanya jaringan apa tadi? Xilem ya, xilem. Nah, kemudian jaringan xilem ini juga nanti dia ada di seluruh bagian tumbuhan. Yang mana bagian jaringan ini dia akan mengantarkan unsur hara atau air yang dibawa kepada seluruh tanaman. Seperti ini. Nanti dia ke daun, kemudian membentuk batang, membentuk ranting ya, gitu ya. Nah, sampai di sini bisa diterima atau mungkin ada tambahan? Redom? Oke, bisa diterima. Ada lagi pertanyaan, silahkan. Ya, kita. Siapa namanya? Indah. Ya, apa pertanyaannya? Dari materi yang disampaikan tentang absorpsi dan air, saya mau tanya, apakah semua jenis tanaman itu memakai air dari cara yang sama? Lalu bagaimana tanaman yang tumbuh di daerah kering agar tetap hemat air dan hidup? Oke, baik. Terima kasih Indah. Pertanyaannya bagus ya. Jadi Indah menanyakan, apakah semua tanaman itu beradaptasi dengan kekurangan air itu sama? Tentunya berbeda-beda ya. Ibu contohkan seperti tanaman talas. Nah, tanaman talas yang ditanam di daerah kering. Karena talas itu ada di daerah rawa juga kan. Nah, biasanya tanaman talas itu kalau ditanam kering, kalau dia kekurangan air, maka dia akan menjadi layu pada siang hari itu. Kemudian kalau misalnya pagi atau sore dia akan mekar kembali atau merekah kembali ini daunnya. Nah, kenapa dia melakukan hal seperti itu? Karena saat panas, matahari itu terik-teriknya dan suhunya itu tinggi. Kemudian penguapannya itu menjadi tinggi. Nah, kalau dia nguap terus seperti kita manusia saat kita demam, kan itu berarti tubuh kita mengalami penguapan yang tinggi. Nah, penguapan yang tinggi itu harus kita antisipasi. Kalau di manusia kita kasih minum yang banyak kan. Kalau manusia kan bisa gerak ambil minum, tapi kalau tanaman bisa nggak? Nah, dia harus bisa adaptasi dalam keadaan itu. Jadi dia melakukan penutupan stomata. Nah, itu. Kemudian akibat penutupan stomata dan pengecilan daripada sel tadi kan, kalau misalnya air itu kurang, bagian sel tumbuhan akan mengecil. Nah, makanya jadi layu tadi yang Ibu sampaikan tadi sebenarnya Indah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian lagi pertanyaan tadi untuk tanaman daerah kering atau gurun pasir ya. Nah, kalau di gurun pasir itu banyaknya apa tanamannya? Kaktus. Alhamdulillah lah langsung ingat tanamannya kaktus. Nah, jadi kaktus itu kan macam-macam ya. Kaktus itu mungkin kurang lebih seperti ini ya. Dia segitiga atau mungkin ada yang bercabang-cabang gitu kan, kaktus gitu ya. Nah, ini ada yang begini, nah terus begini. Nah,
Kaktus itu ibu tanya, punya enggak dia daun? Punya tidak daun? Ada yang bilang punya, ada yang tidak. Yang di ujung-ujung ini yang kita bilang duri itu sebenarnya daun. Nah, itu daun. Kenapa ibu bilang daun? Berdasarkan teori seperti itu. Dan berdasarkan pengalaman, kalau kaktus yang di gurun pasir itu dia akan membentuk ini, duri. Tapi kalau coba kita ambil dari gurun pasir itu, kan sekarang ini banyak nih kaktus-kaktus yang dijual. Adakah yang dia menimbulkan kaktusnya ini berubah menjadi daun? Dia tergantung pada tempat. Nah, itulah fungsinya adaptasi pada tanaman. Ada juga tanaman yang dapat tumbuh di tempat kita, tapi dia tidak berbuah. Contohnya seperti apel. Kenapa seperti itu? Karena panjang daripada sinar matahari itu berbeda antara Jawa dengan Kalimantan. Dan kualitasnya matahari juga berbeda. Nah, kalau di wilayah Jawa, khususnya apel itu, biarpun panasnya terik, tapi suhunya itu stabil, adem. Beda sama kita, karena kita termasuk iklim tropika basah. Iya, itu. Ada lagi bertanya, silakan. Oh ya, silakan, Pak Pindo. Saya mau bertanya, Bu, bagaimana air itu membantu menjaga suhu tumbuhan tetap stabil? Oke, pertanyaannya hampir mirip sama Indah tadi ya. Bagaimana air dapat membantu suhu di dalam tumbuhan? Caranya itu tadi, dia tidak akan membuka stomata dengan lebar atau secara besar-besaran saat panas, tapi dia ada kalanya dia menutup. Nah, kalau airnya itu kurang, otomatis dia tidak mau menguap. Ya, tuh. Tanaman itu punya insting, tapi dia tidak bisa berpikir. Ya, apalagi kita manusia. Kalau lagi demam, kita harus banyak minum. Nah, itu selain kita obat-obat, kita harus banyak minum agar tubuh kita tidak lemes. Seperti juga tanaman, dia instingnya lebih kuat daripada kita. Kalau kita lagi sakit, kalau kita tidak disuruh minum kan nggak mau ya, karena kita tidak punya nafsu makan, minum kan. Nah, itulah bedanya yang punya pikiran dan insting. Insting dan pikiran itu berbeda, ya. Nah, jadi ada yang bertanya lagi, silakan. Iya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya 30 menit cukup untuk mengumpulkannya, karena tugasnya tidak banyak. nanti dikumpulkan kolektif sama ketua tingkatnya, Marpindo. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana respon tanaman jika mengalami cekaman kekeringan. Nah, tadi sebenarnya sudah ada yang bertanya ya teman kalian, tinggal kalian tulis lagi, kalian tambahkan menurut pernyataan kalian, dan di depan Ibu akan bahas. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada. Baik, untuk pertemuan ini Ibu rasa sudah cukup. Terima kasih atas partisipasinya. Dan selain itu juga Ibu sampaikan permohonan maaf apabila dalam perkuliahan ini, selama perkuliahan Ibu ada berkata yang atau bertindak yang tidak sesuai dengan hati kalian. Semata-mata itu hanya untuk yang terbaik untuk kalian, supaya adik-adik semua bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Dan sebelum Ibu tutup, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, mendapat keberkahan, apa yang dicita-citakan kalian terwujud, dan yang paling utama adalah segera dan tidak ada mata kuliah yang mengulang. Selesai kuliah tepat waktu dengan IPK yang sangat-sangat memuaskan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.